Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengheningkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya renungan malam ini menguatkan iman dan menolong kita semakin dekat kepadanya. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat kami membuka firman-Mu, kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar dapat memahami serta melakukan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Renungan malam ini berjudul Kewajiban Jemaat. Ayat renungan diambil dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 6. Firman Tuhan berkata, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Roh Kudus merupakan napas kehidupan rohani di dalam jiwa. Karunia roh merupakan karunia hidup Kristus. Hal itu memenuhi si penerima dengan sifat-sifat Kristus. Hanyalah mereka yang diajar Allah dengan jalan demikian. Mereka yang memiliki pekerjaan roh di dalam batin, dan yang dalam hidupnya kehidupan Kristus ditunjukkan, akan berdiri sebagai orang-orang yang mewakili untuk melayani guna kepentingan jemaat. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, kata Kristus, maka dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Di sini Kristus tidak memberikan kebebasan bagi seseorang untuk menghakimi orang lain. Dalam khotbah di gunung, ia melarang hal ini. Itulah hak Allah. Tetapi ke atas jemaat dalam kuasanya yang terorganisasi, ia memberikan suatu tanggung jawab untuk anggota-anggotanya terhadap mereka yang jatuh ke dalam dosa. Jemaat mempunyai suatu kewajiban untuk mengamarkan, untuk memberi petunjuk, dan kalau dapat untuk memulihkan. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah, kata Tuhan, dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Bereskanlah kesalahan yang setia. Berikanlah amaran kepada setiap jiwa yang ada dalam bahaya. Jangan biarkan seorang pun menipu diri sendiri. Sebutkanlah dosa dengan terus terang. Nyatakanlah apa yang telah dikatakan Allah tentang berdusta, melanggar sabat, mencuri, menyembah berhala, dan setiap kejahatan yang lain. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 21. Jika mereka terus-menerus dalam dosa, maka hukuman yang sudah kau nyatakan dari sabda Allah diucapkan ke atas mereka dalam surga. Dalam memilih untuk berdosa, mereka menyangkal Kristus. Jemaat harus menunjukkan bahwa ia tidak membenarkan perbuatan mereka. Kalau tidak, ia sendiri tidak menghormati Tuhannya. Ia harus mengatakan tentang dosa apa yang dikatakan Allah tentang itu. Ia harus memperlakukannya sebagaimana petunjuk Allah. Dan tindakannya dikuatkan dalam surga. Ia yang menghinakan kekuasaan jemaat, menghinakan kekuasaan Kristus sendiri. Tetapi gambaran itu mempunyai segi yang lebih cerah. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Biarlah ingatan ini dipelihara dalam keadaan paling tinggi. Dalam pekerjaan bagi yang bersalah, biarlah setiap mata ditujukan kepada Kristus. Biarlah pertobatan orang berdosa diterima oleh jemaat dengan hati yang penuh perasaan terima kasih. Biarlah orang yang bertobat itu dituntun keluar dari kegelapan kurang percaya ke dalam terang iman dan kebenaran. Biarlah tangannya yang gemetar ditaruh pada tangan Yesus yang penuh kasih sayang. Pengampunan seperti itu disahkan dalam surga. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 6, halaman 458-459. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca untuk menjadi renungan malam ini tentang kewajiban jemaat. Ajarlah kami untuk setia melakukan tanggung jawab sebagai umat-Mu. Hidup dalam kasih, saling melayani, menjaga persatuan, dan menjadi terang bagi sesama. Tolong setiap anggota jemaat agar tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu.
rajin dalam pelayanan, serta setia mendukung pekerjaan-Mu dengan hati yang tulus. Berkatilah juga keluarga-keluarga kami dan saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit atau dalam pergumulan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Saat kami akan beristirahat malam ini, limpahkan damai sejahtera-Mu, lindungi kami sepanjang malam, dan pulihkan tenaga kami untuk menyambut hari yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.